Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqrara bihi wa tauhida wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Yaqulu rabbuna azza wa jalla fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'd. Alhamdulillah, jamaah sekalian yang kami muliakan, rahimani wa rahimakumullah, berjumpa kembali dalam kelanjutan pelajaran dan kajian rutin kita dalam pembahasan kitab Syarah Lum'atul I'tiqad, yang masih di kesempatan hari ini kita berada di pembahasan tentang kaidah-kaidah yang penting dalam permasalahan nama dan sifat Allah. Ini kaidah-kaidah yang disebutkan oleh Syekh Al-Utsaimin alaihi rahmatullah sebagai pengantar, sebagai pendahuluan sebelum kita masuk ke dalam penjelasan beliau terhadap kitab Lum'atul I'tiqad yang dikarang oleh Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi alaihi rahmatullah. Alhamdulillah, di pertemuan yang lalu jamaah sekalian yang kami muliakan, telah kita sebutkan beberapa kaidah yang berkaitan tentang nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula sebagian dari kaidah yang berkaitan tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan gak ada salahnya untuk kita balik kembali ke pembahasan yang kemarin. Mungkin ada sebagian jamaah yang memerlukan pengulangan, insyaallah ta'ala kita akan ulang. Kata beliau, al-qaidatu tsalitsatu, kaidah yang ketiga, fi sifatillah, tentang sifat-sifat Allah. Sekali lagi, pembahasan nama-nama Allah itu lebih sempit dibandingkan pembahasan tentang sifat-sifat Allah. Pembahasan tentang bab al-ikhbar, pengkhobaran tentang Allah, itu lebih luas lagi cakupannya dibandingkan nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak semua dari pengkhobaran tentang Allah kemudian dijadikan nama dan sifat untuk Allah. Itu diingat-ingat. Pengkhobaran, babul ikhbar, pengkhobaran tentang Allah itu lebih luas cakupan dan pembahasannya dibandingkan pembahasan tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak semua apa yang dikhobarkan tentang Allah kemudian serta-merta bisa dijadikan dan dinisbatkan sebagai nama dan sifat bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh, di dalam Al-Quran disebutkan apa? Wa nahnu zari'un. Ya, apakah kemudian kita namakan Allah itu Az-Zari'? Enggak, itu mimbabil ikhbar. Paham jamaah sekalian? Ya, Muhammad Ustaz belum paham, nggak apa-apa, ini aja dulu ya, yang pahami kita sekarang ini dulu ini. Ya, kalau nggak paham tentang babul ikhbar tadi nggak usah dulu, konsentrasi sekarang ini nama dan sifat Allah.
Kata beliau, al-qaidatu tsalitsatu, kaidah yang ketiga, fi sifatillah wa tahtaha furu'un aydan, tentang sifat-sifat Allah. Dan dalam permasalahan sifat-sifat Allah ini terdapat beberapa cabang kaidah. Al-far'ul awal, cabang yang pertama, sifatullah kulluha ulia. Semua sifat-sifat Allah itu mulia, agung, sempurna. Pegang tuh, satu itu. Sifatu kamalin wa madahin, sifat-sifat yang sempurna dan terpuji. Tidak ada celah dari sisi manapun, sempurna sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Zatnya sempurna, nama-namanya sempurna, sifat-sifatnya sempurna. Laisa fiha naqsun biwajhin minal wujuh, tidak ada kekurangan walaupun pingin diperiksa, pingin dicek, pingin ditinjau dari sisi manapun. Berbeda dengan makhluknya. Bagaimanapun orang ya, manusia, pasti dia memiliki apa? Kekurangan. Pasti dia memiliki apa? Aib. Betul nggak jamaah sekalian? Ya, bagaimanapun orang itu di mata kita baik, wah, tapi tetap melekat padanya apa? Sifat kekurangan, aib. Berbeda dengan Allah Subhanahu wa ta'ala sang khalik, sifat-sifatnya Masya Allah sempurna, tidak ada kekurangan walaupun ditinjau dari sisi manapun. Kal hayati wal ilmi wal qudrati was sam'i wal basar wal hikmah wal rahmah wal ulu wa ghairi dhalik. Contohnya kehidupan. Hidup itu sifat Allah. Hidup yang terus menerus, tidak ada kematian bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Beda dengan kita. Bagaimanapun kita pengen lama hidup di dunia ini, ujung-ujungnya apa? Mati. Makanya Jibril ingatkan junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana diterangkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tabarani dalam kitab beliau Mu'jam Al-Awsat dari sahabat Sahal Ibnu Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu ta'ala, ya Muhammad ish masyi'ta fa innaka mayyitun. Wahai Muhammad, silakan hidup di dunia ini, silakan. Tapi ingat, kamu bakalan mati. Subhanallah. Wal ilmi wal qudrati was sam'i wal basar, ilmu sempurna, ilmunya Allah itu sempurna, ya, tidak ada satu perkara pun yang terluputkan dari ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Dimanapun, kapanpun kita berbuat sesuatu, semuanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal qudrah, kekuatan Allah Subhanahu wa ta'ala, was-sama' wal basar, pendengaran, penglihatan, kasih sayang, tingginya Allah dan lain-lain sebagainya dari sifat yang penuh dengan kesempurnaan. Liqaulihi ta'ala, sesuai dengan firman Allah Rabbul Alamin dalam surat An-Nahl ayat 60. Jamaah bisa buka nanti surat An-Nahl ayat 60. Walillahil mathalul a'la, dan bagi Allah al-mathal al-a'la. Mathalul a'la itu kata para ulama tafsir al-wasful a'la, sifat yang sempurna. Mathalul a'la itu artinya apa? Al-wasfu al-a'la, sifat yang sempurna, sifat yang tinggi, sifat yang luhur, sifat yang terpuji. Wa huwa subhanah al-kamil fi dzatihi wa asma'ihi wa sifatihi wa af'alihi. Allah itu sempurna pada zatnya, sempurna pada nama-namanya, sifat-sifatnya, dan kesempurnaan juga terdapat pada perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Tidak ada satupun perbuatan Allah yang sia-sia. Na'udzubillah. Semua dari perbuatan takdir Allah Subhanahu wa taala itu baik, berjalan dengan hikmahnya. Wali anna Rabb kamilun fawajaba kamalu sifatihi. Karena Rabb itu sempurna, maka wajib pula kesempurnaan melekat pada sifat-sifatnya. Ya. Wa idza kanati sifatu naqsan la kamala fiha. Sekarang ya, pembahasan yang kedua. Kalau tadi apa? Kita tetapkan untuk sifat-sifat yang sempurna itu milik Allah Subhanahu wa taala. Coba perhatikan yang kedua ini. Wa idza kanati sifatu naqsan la kamala fiha. Kalau sifat tersebut adalah sifat kekurangan, tidak ada unsur kesempurnaan di dalamnya. Coba diperhatikan baik-baik. Ya. Kalau ada sifat yang disebutkan di dalam Al-Qur'an atau hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sifat itu murni sifat kekurangan, sifat yang tercela. Tidak ada unsur kesempurnaan di dalam sifat tersebut. Untuk kategori sifat ini fahiyah mumtani'atun fi haqqihi, maka itu tercegah, tidak diperbolehkan untuk menyandarkan sifat tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dipahami jamaah sekalian? Ya. Contohnya apa? Kal maut, mati. Itu kan sifat apa? Kekurangan. Enggak ada kesempurnaan di dalamnya, enggak ada. Kekurangan tuh. Wal jahal, bodoh, tercelah. Ya. Enggak ada itu orang bodoh yang terpuji, enggak ada. Enggak ada. Semua yang namanya al-jahlu, kebodohan, pasti apa? Tercelah. Bahkan kata Imam Ibnul Qayyim alaihi rahmatullah, semua yang terdapat di dalam Al-Qur'anul Karim berupa celaan pada orang, sekelompok kaum, itu sumbernya karena kebodohan. Itu sumbernya apa? Karena kebodohan. Cari itu dalam Al-Quran. Semua celaan Allah kepada sebuah kaum, kepada individu, itu semua bersumber dari apa? Kebodohan. Dan sebaliknya kata Imam Ibnul Qayyim alaihi rahmatullah, semua pujian Allah Subhanahu wa taala yang terdapat di dalam Al-Quran itu buah dan bersumber dari apa? Ilmu. Subhanallah. Wal ajiz was samami wal ama, kelemahan, tuli, buta, ya, wa nahwi dzalik, dan contoh-contoh dari sifat yang tidak sempurna. Tidak ada kesempurnaan di dalamnya, sifat yang penuh dengan kekurangan. Maka itu semuanya apa? Tidak boleh disifatkan Allah dengannya. Paham jamaah sekalian? Paham ya insyaallah. Li'annahu subhana aqabal wasifina bin naqas wa nazzaha nafsahu amma yasifuna bihin minan naqais. Karena Allah Subhanahu wa taala memberikan hukuman kepada orang-orang yang mensifatkan Allah Subhanahu wa taala dengan kekurangan. Ya. Wa nazzaha nafsahu amma yasifuna bihi minan naqais, dan Allah membersihkan dan mensucikan dirinya dari apa-apa yang mereka sifatkan dari kekurangan. Na'udzubillah. Mereka katakan Allah Subhanahu wa taala memiliki anak, dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala, qul huwallahu ahad. Katakan wahai Muhammad bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu ahad, esa, tunggal. Ya. Wali anna rabb la yumkin ayakuna naqisan limunafatin naqas lirububiyah. Karena juga Rabb Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin memiliki kekurangan, karena itu bakalan bertolak belakang dengan apa? Rububiyahnya Allah Subhanahu wa taala. Gimana mungkin Allah bisa mengatur alam semesta ini, langit dan bumi, kalau Allah memiliki apa? Kekurangan.
Allah ngantuk misalkan, Allah tertidur misalkan, naudzubillah. Ya, itu kan sifat-sifat yang apa? Tersucikan Allah Subhanahu wa taala darinya, karena berkontradiksi, bertolak belakang dengan apa? Rububiyah, pengaturan alam semesta ini dan apa-apa yang berada di dalamnya, menuntut apa? Penciptanya adalah zat yang sempurna. Subhanallah. Coba deh kalau ada waktu, ya, kalau pergi jalan-jalan, lihat tuh bagaimana indahnya lautan, pegunungan, pergantian siang dan malam. Tidakkah cukup untuk kita jadikan pelajaran itu semuanya akan kebesaran dan kekuatan Allah Subhanahu wa taala? Kalau di dunia orang yang jago-jagonya semuanya dikumpulkan untuk bisa menjadikan listrik itu 24 jam non-stop, toh di suatu hari apa? Bisa saja dah kematian. Paham jemaah sekalian? Itu menunjukkan apa? Lemah. Tapi ada enggak matahari redup sehari? Ada enggak? Enggak ada. Itu sudah cukup menunjukkan betapa sempurnanya Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Itu yang kedua. Yang ketiga, wa idza kanatis sifatu kamalan min wajhin wa naqsan min wajhin. Nah, yang ketiga ini, kalau sifat itu sifat yang berada dan disebutkan di dalam Al-Qur'an ataukah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari satu sisi ditinjau dia itu sifat sempurna, di sisi lain dia bisa dihukumi sebagai sifat yang tercela. Paham gak jemaah sekalian? Artinya sifat ini tidak boleh disifatkan secara mutlak sebagai sifat yang sempurna, tidak boleh pula disifatkan secara sebagai sifat yang tercela. Paham ini ya? Ini yang ketiga ini yang ketiga ini. Kalau tadi kan udah jelas, semua sifat kesempurnaan kita tetapkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Hidup, ilmu, kekuatan dan lain sebagainya tetapkan untuk Allah. Kalau ada sifat yang penuh dengan kekurangan, tidak ada kesempurnaan dalamnya, apa? Sucikan Allah darinya. Yang ketiga ini, yang tengah-tengah ini, tolong diperhatikan. Sifat tersebut dari satu sisi ditinjau sifat kesempurnaan, di sisi lain apa? Ditinjau sebagai sifat kekurangan. Kalau ada sifat yang seperti ini, apakah disifatkan Allah dengannya secara mutlak? Jawabannya apa? Tidak. Paham jemaah sekalian? Ini pembahasannya. Katanya, wa idza kanati sifatu kamalan min wajhin wa naqsan min wajhin. Kalau sifat tersebut adalah sifat kesempurnaan satu sisi dan di sisi lainnya adalah sifat yang dianggap sebagai kekurangan, lam takun tsabitatan lillah. Maka sifat tersebut tidak boleh ya ditetapkan sebagai apa? Sifat untuk Allah. Enggak boleh. Wala mumtani'atun alaihi ala sabil itlaq. Ya. Dan tidak pula dicegah Allah darinya. Paham enggak? Paham enggak jemaah sekalian? Enggak boleh. Kalau sifatnya tersebut, kalau sifatnya ada satu sifat yang di satu sisi sifat kesempurnaan, di sisi lainnya sifat kekurangan. Gimana kita berinteraksi dengan sifat ini? Kita katakan nggak boleh kita katakan itu sifat Allah, nggak boleh pula kita katakan itu bukan sifat Allah. Paham jemaah sekalian? Paham jemaah sekalian? Dengan contoh nanti akan terjelaskan lebih gamblang insyaallah taala. Ya, jadi nggak boleh serta-merta itu sifat Allah. Bukan, itu bukan sifat Allah, bukan. Enggak, tapi ada perinciannya, ada penafsilannya. Contoh, bal akan tetapi kata Syekh Al-Utsaimin, la budda minat tafsil, harus dirinci, harus diberikan perincian. Fatuthbitu lillah fil hal allati takunu kamalan. Untuk sifat yang ketiga ini, sempurna satu sisi, kekurangan di sisi lainnya, maka kita tetapkan sifat tersebut untuk Allah ketika mengandung kesempurnaan. Wa tamtani'u fil halil lati takunu naqsan,
dan kita cegah Allah, kita sucikan Allah pada kondisi yang merupakan kekurangan. Contoh, kal makri, makar, wal kaid wal khida, tipu daya, makar. Tahu makar jemaah sekalian? Bahasa Indonesia itu kan makar kan? Ya. Apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an? Coba dibuka surat Al-Anfal ayat 30 biar lebih jelas lagi. Surat Al-Anfal ayat 30. Apa kata Allah? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa yamkuruna wa yamkurullah. Mereka berbuat makar, wa yamkurullah. Allah balas makar mereka. Paham enggak jemaah sekalian? Paham? Ya. Wallahu khairul makirin, dan Allah itu sebaik-baik pembuat makar. Paham jemaah sekalian? Paham? Insya Allah paham. Ya. Kalau ditanya apakah sifat makar itu sifat Allah, Abu Umar, sifat makar itu sifat Allah. Abu Umar, sifat Allah. Abu Umar, makar sifat Allah atau bukan? Sifat Allah. Ada waktu 2 menit lagi untuk berpikir. Sifat Allah. Ada yang menyelisihi Abu Umar? Angkat tangannya. Sepakat semua sama Abu Umar. Jangan gara-gara Abu Umar pengurus Majlis An-Naba takut semua. Ada yang setuju dengan pendapatnya Abu Umar? Gak apa-apa. Sepakat semuanya bahwa al-makru, makar itu sifat Allah. Setuju semua? Enggak. Sifat makar, sifat Allah atau bukan? Bukan. Antum dilarang nanti kajian lagi dia nabak sama Abu Umar. Ada yang lain? Jazakumullah khairan. Gak apa-apa. Saya ingin lihat apakah sudah dipahami dari pemaparannya kita ini. Tafadhal. Kapan tertentunya itu? Masya Allah, barakallahu fiik. Ini nih Abu Umar nih. Ini nih. Ini nih yang disebutkan tadi itu. Jangan langsung. Kan makar itu apa? Sifat yang jelek. Satu sisi, jelek. Kalau dia berbuat makar kepada orang yang baik. Orang baik kok dia tipu. Orang baik kok dia ganggu. Berarti apa? Ini sifat yang jelek nih. Paham jemaah sekalian? Tapi makar ini bisa juga menjadi apa? Sifat kesempurnaan. Kapan itu? Kalau dia membalas makarnya orang. Berarti apa? Dia sempurna dong. Kenapa? Karena dia bisa membalas. Nah itu tadi yang saya katakan. Untuk sifat yang bisa masuk sifat kesempurnaan di dalamnya, mengandung kesempurnaan dalamnya dan mengandung kekurangan dalamnya, itu tidak boleh ditetapkan sebagai sifat Allah dan tidak boleh sucikan Allah darinya secara mutlak. Itu sifat Allah, itu bukan sifat Allah, nggak boleh. Tapi dirinci. Kita katakan sifat makar itu sifat Allah, jangan titik di situ, masih koma. Sifat makar itu sifat Allah bagi orang yang berbuat makar. Harus disambung tuh. Jangan koma di situ. Bahwa sifat makar itu apa? Sifat Allah bagi orang-orang yang dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Beda dengan apa? Al-jahlu, jahil. Kita katakan jahil, bodoh itu sifat Allah atau bukan? Bukan. Gak ada keraguan sedikit pun. Al-ilmu, ilmu Allah Subhanahu wa taala itu sifat Allah. Iya. Gak ada lagi butuh perincian, gak ada. Beda dengan apa? Makar. Al-istihza, mengolok-ngolok. Itu juga apa?
bagian dari ini. Paham jamaah sekalian? Jadi kita katakan apa? Sifat makar itu sifat Allah untuk membalas makarnya orang-orang yang berbuat makar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fiik. Dipahami ya? Insyaallah. Barakallahu fiik. Kemudian kata beliau, fahadhihi sifat takunu kamalan idza kanat fi muqabalati mithliha. Maka sifat makar, tipu daya ini merupakan sifat kesempurnaan kalau konteksnya dia membalas. Paham jemaah sekalian? Dia balas tipu dayanya orang, dia balas makarnya orang. Itu menunjukkan apa? Dia ada kemampuan. Dan itu diperbolehkan dalam kacamata syariatnya kita. Diperbolehkan membalas makarnya orang, tapi jangan melampaui batas. Diperbolehkan. Bahkan itu menunjukkan apa? Kesempurnaan. Berarti apa? Dia nggak loyo, dia nggak lemah. Boleh dia dalam kacamata syariat untuk apa? Membalas. Jamaah sekalian, ya. Li'annaha tadullu ala anna fa'ilaha laysa bi'ajizin an muqabalati aduwihi bimithli fi'lihi. Karena adanya balasan dari tipu daya, balasan dari makar tersebut menunjukkan pelakunya itu bukanlah orang yang lemah dalam rangka untuk membalas perbuatan musuhnya yang setimpal dengannya. Itu ukurannya itu. Bimithl, harus setimpal. Kalau ada orang yang ganggu kita, jangan kita melampaui batas untuk membalas gangguannya. Gak boleh, haram di dalam Islam. Ya. Wa takunu naqsan fi ghairi hadhil hal, dan selain kondisi ini membalas, maka itu termasuk apa? Sifat kekurangan. Orang baik-baik ditipu sama dia. Nah, orang baik-baik dibuat makar sama dia. Berarti apa ini? Sifat tersebut apa? Tercelah. Maka itu tidak diperbolehkan, ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian pula di dalam Al-Quranul Karim kata Allah Subhanahu wa ta'ala, innahum yakiduna kaida wa akidu kaida. Mereka melakukan tipu daya dan saya balas tipu daya mereka, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Fa idza qila, kalau dikatakan hal, nah ini tadi ini, hal yusafullahu bil makr masalan, apakah Allah itu disifatkan dengan sifat makar? Ini nih jawabannya, ini pertanyaan tadi ini. Fala takul, maka jangan kamu jawab na'am, wala takul, jangan pula kamu katakan la, bukan. Paham ya mas sekalian? Gak boleh katakan iya, itu sifat Allah. Gak boleh juga katakan bukan, itu bukan sifat Allah. Walakin kul, akan tetapi katakan, kata Syekh Al-Utsaimin, huwa makirun biman yastahiqqu dzalik. Allah membuat makar kepada orang-orang yang berhak menerimanya, untuk membalas orang-orang yang berbuat makar, ya. Wallahu a'lam. Paham jamaah sekalian? Coba saya kembali lagi ke pembahasan yang tadi saya selipkan tadi itu, bahwa pembahasan tentang nama sifat al-ikhbar itu beda. Al-ikhbar, khobar tentang Allah, itu pembahasannya lebih luas dari pembahasan tentang apa? Nama dan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Paham jemaah sekalian? Contohnya ini, wallahu khairul makirin. Allah itu sebaik-baik pembuat makar. Apakah kemudian dari sini kita tetapkan bahwa nama Allah itu Al-Makir? Paham jemaah sekalian? Kalau punya anak nanti namanya Abdul Makir. Kenapa? Karena ada dalam Al-Quran, wallahu khairul makirin. Paham gak? Kita katakan itu bukan nama Allah. Itu apa? Mimbab al-ikhbar, pengkhobaran. Paham jemaah sekalian? Itu pengkhobaran itu. Allah khobarkan, innallaha wallahu khairul makirin. Sesungguhnya Allah sebaik-baik pembuat makar. Itu apa itu? Informasi, berita dari Allah.
Dan pembahasan tentang informasi berita dari Allah lebih luas cakupannya, pembahasannya dibandingkan pembahasan nama dan sifat Allah. Enggak semua informasi berita dari Allah kemudian bisa dibentuk nama, ditetapkan nama untuk Allah. Contohnya ini nih, mumpung terselipkan ini, wallahu khairul makirin. Ini bab apa ini? Khobar, berita dari Allah bahwa Allah sebaik-baik pembuat makar. Tapi nggak boleh kemudian dari ayat ini dibentuk nama al-makir untuk Allah. Paham jamaah sekalian? Barakallahu fiik. Masih enak otaknya atau udah agak bumet? Umar, insya Allah. Jadi Abu Umar, al-makru, al-kaid, al-istihza itu sifat Allah atau bukan? Sifat Allah. Abu Umar, ini berapa ini? Sifat Allah atau bukan Abu Umar? Hah? Kayaknya kita berdua nanti dibahas ini Abu Umar. Sifat Allah atau bukan? Al-makru. Sifat atau bukan? Yang tadi sama Abu Umar. Situasi, kalau lagi enak perasaannya tetapkan itu sifat Allah. Kalau lagi nggak enak, oh bukan. Gimana tuh? Harus paham ini jamaah sekalian. Jangan sampai kita selesai bahas ini masih bingung tentang sifat yang ketiga ini. Al-makr, al-khida', al-istihza, itu sifat Allah Subhanahu wa taala atau bukan? Saya katakan itu sifat Allah atau bukan? Berarti apa? Gak boleh ditetapkan itu sifat Allah secara mutlak, gak boleh juga dicegah itu sebagai sifat Allah. Tapi apa? Butuh perincian. Kita katakan, makanya tadi saya sudah mengatakan, jangan kamu katakan bukan, jangan kamu katakan iya, tapi apa? Dirinci bahwa Allah memberi makar bagi orang-orang yang berhak mendapatkan balasan makar dari Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fiik. Al-far'u tsani, cabang yang kedua, sifatullahi tanqasimu ila qismain. Sifat-sifat Allah terbagi dua. Ya. Sifat Allah terbagi dua. Jemaah sekalian, kata para ulama, termasuk di antara ilmu agama yang paling mulia adalah ilmu akidah, ilmu tauhid. Ya. Karena kata para ulama apa? Syaraful ilmi bisyarafi al-ma'lum. Pengen tahu kemuliaan sebuah bidang ilmu agama, lihat pembahasannya itu tentang apa. Yang kita bahas ini tentang apa? Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa tuh. Kalau selama ini mungkin kita mengenal Allah hanya seperberapa bagian saja, inilah kesempatannya kita mengenal lebih dekat Allah Subhanahu wa taala, Robnya kita. Ya, Robnya kita ini nih. Semakin kita kenal Allah, semakin cinta kita kepada Allah. Semakin kita kenal Allah, semakin rindu kita dengan Allah. Semakin kita tahu Allah Subhanahu wa taala, semakin takut kita akan siksaan dan neraka Allah Subhanahu wa taala. Kan luar biasa. Katanya sifatullah tanqasimu ila qismain. Sifat-sifat Allah terbagi dua. Thubutiyatun wasalbiyatun. Boleh dibaca dua. Mau dibaca pakai thubutiyatun, pakai thubutiyatin juga boleh. Ya. Yang kedua wasalbiyah. Thubutiyah, wasalbiyah. Kalau dibaca thubutiyatun, ya, karena biasa orang yang baru belajar, kita yang baru belajar nahwu ini, salah ini Ustadz ini, harusnya baca thubutiyatin ini sebagai apa? Badal. Ya, sama lah orang kalau pemain karate itu jamaah sekalian, baru sabuk putih semua mau dilawan karena dia udah merasa jago ini. Ya, makanya kalau belajar agama pelan-pelan, ya. Semakin kita belajar semakin dalam, makin tahu. Ternyata semakin kita belajar itu semakin tahu kebodohannya kita. Bukan semakin pintar kita, semakin tahu kebodohannya kita.
Kenapa? Luasnya ilmu agama itu. Ya. Thubutiyatin boleh dibaca sebagai badal dari kismain. Kalau orang baca thubutiyatin wasalbiyatin boleh sebagai badal pengganti dari apa? Ila kismain, dari kismain. Boleh juga dibaca apa? Thubutiyatun sebagai apa? Khobar limubtada mahdzuf takdiruhu apa? Wahia thubutiyatun. Boleh dua-duanya. Katanya sifat Allah terbagi dua. Ada yang pertama thubutiyatun, yang kedua salbiyatun. Apa maknanya? Kata beliau, kata Syekh Al-Utsaimin, fathubutiyatu, maka sifat thubutiyah, ya paling minimal jantol dulu lah istilah-istilah ini jamaah sekalian, daripada tidak sama sekali, ya kan? Thubutiyah, apa itu? Ma athbatahallahu li nafsihi, sifat-sifat yang Allah tetapkan untuk dirinya sendiri. Ini menunjukkan apa? Bahwa nama dan sifat Allah itu enggak boleh masuk di dalamnya akal pikirannya kita, perasaannya kita, tapi yang bermain dalil. Paham? Jamaah sekalian, masih ingat kaidah yang kemarin itu? Bahwa nama dan sifat Allah tidak ditetapkan dengan akal, tapi ditetapkan dengan syariat Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Masih ingat kaidah yang kemarin jamaah sekalian, bahwa pembahasan nama dan sifat Allah itu apa? Tauqifiyah, harus berhenti. Gak boleh tetapkan nama, ini nama Allah, ini sifat Allah, kecuali apa? Ada dalilnya dari Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Katanya fathubutiyatu, maka sifat subutiyah ma athbatahallahu li nafsihi, sifat-sifat yang Allah tetapkan sendiri untuk dirinya, kal hayati, hidup, wal ilmi, ilmu, wal qudrah, kekuatan Allah, wa yajibu itsbatuha lillah ala wajhil laik bihi, maka untuk sifat-sifat ini, sifat yang Allah tetapkan sendiri untuk dirinya, wajib untuk kita tetapkan bagi Allah sesuai dengan sifat yang terpuji untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Li'anna Allah athbataha li nafsihi wa huwa a'lam bi sifatihi, karena Allah sendiri yang menetapkan sifat tersebut untuk dirinya, dan Allah lebih paham dan lebih mengerti, lebih berilmu tentang sifat-sifatnya. Paham jamaah sekalian? Sifat apa namanya itu? Subutiyah, ya. Kemudian yang kedua, wasalbiyatu, sifat salbiyah. Wahiyallati nafahallahu an nafsihi, yaitu sifat-sifat yang Allah sucikan darinya, kebalikan dari sifat subutiyah. Ini subutiyah, ini salbiyah. Kalau sifat subutiyah, sifat-sifat yang Allah sifatkan dan tetapkan untuk dirinya. Kalau sifat salbiyah, sifat-sifat yang Allah sucikan dan bersihkan diri sifat tersebut darinya. Paham jamaah sekalian? Paham ya? Jangan gara-gara pertemuan kita di malam hari ini, mumet saya, besok nggak mau lagi lah. Nggak boleh, harus belajar terus. Harus belajar terus. Kapan lagi kita belajar akidah jamaah sekalian? Ya, kapan lagi? Belajar terus. Ya, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Pegang itu. Orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami, kelak kami akan bukakan jalan-jalan untuknya. Apa-apa, insyaallah Allah mudahkan. Ya, katanya kadzulm, kezaliman, zalim. Itu kan apa? Sifat yang Allah nafikan, bersihkan dari dirinya. Wa ma rabbuka bidzallamin lil abid. Allah itu enggak pernah menzalimi hambanya. Itu apa itu? Bentuk pembersihan dari Allah Subhanahu wa taala terhadap sifat tersebut. Ya. Di dalam hadis qudsi dari Abu Dzar Al-Ghifari yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Inni haramtu dzulma ala nafsi wa ja'altuhu muharraman bainakum.
Aku haramkan, aku cegah kezaliman tersebut bagi diriku. Gak mungkin tuh. Allah gak mungkin menyiksa hambanya kalau hamba tersebut tetap menjaga hubungan baik kepadanya. Mustahil bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Mustahil. Ya. Katanya fayajibu nafyuha anillah, maka wajib untuk menafikan, menolak, membersihkan sifat zalim ini untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Li'anna Allah nafaha an nafsihi, karena Allah sendiri yang menolak dan membersihkan nama tersebut, sifat tersebut dari dirinya. Lakin akan tetapi yajibu i'tiqadu thubuti diddiha lillah. Kita buang, kita sucikan, kita bersihkan Allah dari sifat zalim, dan wajib hukumnya kita tetapkan lawan dari sifat zalim tersebut untuk Allah. Apa lawan dari zalim? Al-adl, adil. Paham jamaah sekalian? Adil, ya. Lakin yajibu i'tiqadu thubuti diddiha lillahi ta'ala ala wajhi al-akmal. Akan tetapi wajib untuk kita berkeyakinan tanpa keraguan sedikit pun untuk menetapkan lawan dari sifat kezaliman tersebut dari sisi yang sempurna. Li'anna nafya la yakunu kamalan hatta yatadammana thubutan. Karena sekedar membersihkan saja, mensucikan saja itu belum terkategorikan sebagai sifat yang sempurna sampai di dalamnya terkandung penetapan. Sama juga itu. Ketika kita mengatakan apa? La ilaha, tidak ada sesembahan, tidak ada ilah. Benar nggak ini? Benar nggak ini? Hah? Sempurna nggak ini? La ilaha, tidak ada Tuhan, tidak ada ilah. Ini apa namanya ini? Nafyun, penafian. Penafian. La ilaha, tidak ada Tuhan, tidak ada ilah. Sempurna enggak ini? Enggak. Kapan sempurna? Ketika kita menetapkan lawannya. Illallah, kecuali Allah. Berarti apa? Harus terkumpul padanya apa? Nafyun wa itsbatun. Penafian, pembersihan, dan penetapan. Kita bersihkan dulu. Enggak ada sesembahan yang berhak disembah. Tidak ada ilah yang berhak untuk disembah. Kemudian setelah pembersihan secara menyeluruh tersebut, kita tetapkan illallah, kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Paham jamaah sekalian? Sama dengan ini. Al-Zulm, zalim, kita nafikan, kita bersihkan Allah darinya. Kemudian apa? Kita tetapkan sifat adil tersebut untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Mithalu dzalik, contohnya katanya qauluhu ta'ala, firman Allah Subhanahu wa ta'ala, bisa dibuka dalam surat Al-Kahfi ayat 49. Wala yadhlimu rabbuka ahada, dan Rabb kamu tidak mungkin menzalimi seorang pun. Itu mustahil bagi Allah. Itu mustahil. Ya. Jadi kalau maaf kalau kelak nanti kita disiksa oleh Allah, naudzubillah, kalau nanti kita mendapatkan hukuman dari Allah, jangan dulu ngomong tentang akhirat, di dunia saja ini. Ketika kita mendapatkan musibah, ujian, jangan kemudian kita katakan Allah nggak adil, Allah zalim sama saya. Naudzubillah ucapan itu. Paham jamaah sekalian? Nggak usah dulu ngomong tentang pembalasan di akhirat. Kita tengok kehidupan kita di dunia ini. Kalau kita tertimpa musibah, ujian, apapun bentuknya, maka jangan coba-coba keluar dari ucapannya kita apa? Kayaknya Allah nggak adil. Paham jamaah sekalian? Allah nggak adil sama saya nih. Wong saya sudah puasa Senin Kamis, umroh rajin, ikut kajian terus. Kita katakan, kamu kenal kajian kapan? Kamu jaga sholat 5 waktu kamu kapan? Kamu menjadi orang baik itu kapan? Lah dulu-dulu itu kemana kamu? Iya, kemaksiatan yang kita lakukan,
beragam kelalaian kita di dahulu, tidakkah cukup itu sebagai bentuk pembalasan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk diri kita? Maka selain sebelum menyalahkan orang lain, apalagi kemudian menisbatkan kesalahan tersebut kepada Allah, mari dong bercermin kepada dirinya kita. Sudah pantas memang, harusnya kita apa? Sudah pantas memang musibah ini kepada saya ini. Kenapa? Dulu saya lalai, dulu saya berbuat maksiat. Umur kita 40, 50, 60, uang baru istiqomah kita baru 5 tahun, 10 tahun. Lah dulu itu kemana kita? Kita kemanakan? Maka apa jamaah sekalian, bersyukur kita. Alhamdulillah kalau kita udah belajar. Alhamdulillah, sangkaan baik terus akan hadir di hatinya kita. Alhamdulillah, musibah ini bisa jadi cara Allah untuk menghapuskan dosa-dosa saya terdahulu. Kan enak. Daripada apa? Berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, itu nikmat. Maka apa jamaah sekalian, nasihat untuk semuanya, jangan pernah lepas dari ilmu agama, jangan pernah lepas dari apa? Majelis-majelis ilmu. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah alaihi rahmatullah, kapan seseorang itu jauh dari majelis ilmu, maka yang banyak terjadi dia akan mengikuti hawa nafsunya. Itu aja. Maka pentingnya membekali diri dengan ilmu agama agar kemudian hawa nafsunya kita itu bisa kita kendalikan dengan izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wala yadhlimu rabbuka ahada fayajibun nafyu adh-dhulm anillah ma'atiqadi thubutil adlillah ala wajhi al-akmal. Maka wajib untuk mensucikan, membersihkan kezaliman dari Allah dengan disertai keyakinan penetapan sifat adil untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala secara sempurna. Nah, kita azan dulu jamaah sekalian, kemudian kita lanjut sedikit insyaallah ta'ala. Barakallahu fiik. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu alla ilaha illallah. Ashhadu alla ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Sambung sedikit ya. Sifat Allah terbagi berapa? Dua. Ada yang dikenal yang pertama dengan sifat tsubutiyah, kemudian yang kedua apa? Salbiyah. Sekarang kata beliau al-far'u tsalits, cabang yang kedua. Itu tadi cabang yang ketiga, tadi cabang yang kedua, bahwa sifat Allah itu terbagi dua. Kata beliau al-far'u tsalits, cabang yang ketiga, as-sifatu ats-tsubutiyatu tanqasimu ila qismain. Sifat tsubutiyah, apa itu sifat tsubutiyah jamaah sekalian? Sifat yang ditetapkan oleh Allah untuk dirinya. Ingat-ingat dari kata subutun, sabtun, ada, ya, ditetapkan, ya. Katanya as-sifatu tsubutiyatu tanqasimu ila qismain, terbagi dua sifat tsubutiyah itu. Yang pertama dzatiyatun, yang kedua fi'liyatun. Dzatiyatun, yang kedua apa? Fi'liyatun. Apa maknanya? Akan kita sebutkan insyaallah taala. Fadzatiyatu, zat dari kata zat, fadzatiyatu hiyallati lam yazal wala yazal muttasifan biha, yaitu sifat yang terus menerus melekat pada diri Allah. Ingat-ingat tuh. Sifat dzatiyatun, tsubutiyatun. Sifat tsubutiyah itu terbagi berapa? Dua. Yang pertama apa? Dzatiyatun. Zat artinya apa? Bahwa sifat itu terus melekat pada diri Allah. Terus menerus Allah disifatkan dengannya. Paham jamaah sekalian? Artinya apa? Tidak terpisahkan dari Allah. Itu semua istilah-istilahnya itu. Sifat yang apa? Terus menerus Allah tersifatkan dengannya, atau dengan istilah yang lainnya, sifat yang Allah tidak terlepaskan darinya, terus melekat pada diri Allah Subhanahu wa ta'ala. Contohnya apa? Kas-sam'i wal basar. Allah itu maha melihat, maha mendengar. Ini apa ini? Melekat pada diri Allah. Artinya apa? Allah terus menerus tersifatkan dengannya. Al-ilmu wal haya, hidup. Ilmu Allah, tahu nggak? Beda sama makhluknya. Tahu nggak? Kadang kita tahu hari ini, besok lupa. Paham ya sekalian? Tapi tidak dengan sifat ilmu yang terus melekat pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pendengaran Allah, penglihatan Allah, ya, semuanya itu terus melekat pada diri Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal fi'liyatu, sekarang fi'liyah, hiyallati tata'allaqu bimasyiatihi. Ingat-ingat ini, kalau sifat fi'liyah itu berkaitan dengan masyiah, kehendak Allah. Ingat-ingat itu. Kalau sifat dzatiyah terus melekat pada diri Allah. Kalau sifat fi'liyah itu berkaitan dengan apa? Kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya'a fa'alaha. Kalau Allah kehendaki, Allah lakukan. Itu maknanya itu. Sifat fi'liyah itu berkaitan dengan apa? Masyiatullah, kehendak Allah. Apa artinya? Kalau Allah ingin melakukannya, Allah lakukan.
Wa in syaa lam yaf'alha. Kalau Allah nggak kehendaki, Allah nggak lakukan. Paham jamaah sekalian? Contohnya apa? Al-maji, sifat maji, sifat datangnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sifat apa lagi? An-nuzul, sifat turunnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Paham jamaah sekalian? Paham ya? Kenapa? Karena itu berkaitan dengan kehendak Allah. Kapan Allah kehendaki, Allah lakukan. Kapan Allah nggak kehendaki, Allah nggak lakukan. Kalau sudah berkaitan tentang pembahasan ini, jangan coba-coba langsung pikirkan samakan Allah dengan makhluknya. Paham jamaah sekalian? Tutup rapat-rapat itu. Itulah awal ketergelinciran orang tuh. Kenapa mereka tolak? Kok kalian wahai ahlu sunnah menetapkan Allah memiliki sifat nuzul, turun ke langit dunia? Kenapa? Kenapa mereka tolak? Karena mereka belum lagi membahas itu, sudah langsung terpikirkan dalam benaknya mereka apa? Persamaan Allah dengan makhluknya. Siapa juga yang menyamakan Allah dengan makhluknya? Oh, ahlu sunnah itu yang paling apa? Mensucikan Allah dari situ. Oh, mereka paling hafal itu apa? Laisa kamitslihi syai'un. Allah itu enggak serupa dengan sesuatu apapun. Beda sama kita. Kalau yang tergambarkan nuzul kita dari atas ke bawah. Paham jamaah sekalian? Kalau kita dari atas ke bawah, berarti apa? Kita nggak ada lagi di atas. Paham? Oh, kenapa kita turun? Paham nggak jamaah sekalian? Hah? Tapi beda dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sifat nuzul, turun, udah tetapkan saja Allah memiliki sifat turun. Tentang bagaimananya, apakah ketika Allah turun ke langit dunia, yang kata Nabi, yanzilu rabbuna ila sama'id dunya hina yabqa thuluthul lail al-akhir. Rabb kalian turun ke langit dunia ketika berada di sepertiga malam. Gak ada itu para sahabat kemudian bertanya, kalau Allah turun nanti arsy-Nya kosong dong? Gak ada. Gak ada juga yang berpikiran begitu di antara mereka, gak ada. Mereka cuma apa? Menetapkan saja apa yang telah diinformasikan oleh Allah, bahwa di antara sifat Allah itu apa? An-nuzul, turun. Jangan coba-coba menyamakan, memikirkan, mengkhayalkan sifat tersebut sama dengan sifat makhluknya. Cukup diyakini aja. Tentang bagaimananya, wallahu a'lam. Kenapa? Allah nggak informasikan kepada kita. Kenapa? Karena Nabi nggak menerangkan kepada kita. Paham jamaah sekalian? Barakallahu fiik. Kayaknya sampai sini dulu insya Allah. Takut makin banyak nanti. Pelan-pelan, sedikit-sedikit insyaallah ta'ala. Barakallahu fiik. Ilahuna subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa jazakumullahu khairan. Barakallahu fikum.